Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihil imani wal islam. Alhamdulillahilladzi tatimu sholihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kudrah dan iradahnya, atas rahman rahimnya. Pada kesempatan kali ini, di malam ini kita masih bisa melapangkan hati kita, langkah kaki kita untuk bisa menyaksikan kajian rutin ahad kedua kita, yaitu tafsir Al-Quran, yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini tidak kurang suatu apapun, kita semuanya masih diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa dan mampu hadir pada kesempatan kali ini. Tak lupa kedua kalinya sholawat serta salam marilah kita limpah curahkan, kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang senantiasa tunduk patuh pada ajaran yang dibawa olehnya. Hadirin ikhwatul iman, jamaah Masjid Umum Mubarak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam Ahad rutin kajian Islam Umum Mubarak ini, insyaallah sebentar lagi kita akan menyaksikan dan menyimak kajian Islam Mubarak rutin setiap Ahad pertama di bulan Maret ataupun di bulan Sya'ban, tepatnya tanggal 4 Sya'ban. Ya, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa istiqomah dan menjadikan majelis-majelis ilmu ini sebuah kebutuhan untuk diri kita, agar kita mampu memberikan nutrisi yang baik pada akal kita, agar mampu menghadirkan sesuatu yang abadi abadan, yaitu kehidupan akhirat kelak. Untuk memanfaatkan waktu yang ada beberapa agenda pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, dan yang ketiga yaitu kajian Islam Mubarak yang pada kesempatan kali ini mengenangkan tema tafsir Al-Quran yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Anugrah LC LMA. Untuk menyingkat waktu, langsung saja mari kita sama-sama buka kajian Islam Mubarak pada kesempatan malam hari ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Agenda selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan diketengahkan oleh Al-Ustadz Agus Sofyan. Kepadanya dipersilahkan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, sambil duduk, atau sambil memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Ya Tuhan kami, sesungguhnya orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh Engkau telah menghinakannya, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zalim. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan matikanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui Rasul-Rasul-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat. Sungguh Engkau tidak pernah mengingkari janji.
Sadaqallahul adzim. Ya, jazakallah khairan katsiran pada Al-Ustaz Agus Sofyan yang telah membacakan tilawah Qur'annya. Mudah-mudahan menjadikan catatan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang menjadi mustami'nya ataupun pendengarnya juga menambah keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Agenda selanjutnya yaitu kajian Islam Umum Mubarak rutin setiap Ahad ke-1 mengetengahkan tema tafsir Al-Quran tematik yang akan disampaikan ya, oleh Al-Ustadz Anugrah LCLMA. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wakhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Izzati, zat yang maha sempurna, maha agung, maha perkasa, yang telah mencurahkan ya, kepada kita semua begitu banyak ya, kenikmatannya ya, terutama Allah Subhanahu wa taala telah mengkaruniakan kepada kita nikmat yang terbesar, yaitu nikmat iman ya. Nikmat yang seperti dikatakan oleh sahabat ya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ya, beliau berkata, innallaha yu'ti dunya may yuhibbu wa man la yuhibbu. Sesungguhnya Allah memberikan dunia ya, kepada yang ia cintai ataupun yang tidak dicintainya. Wala yu'til imana illa man yuhibbu. Nah, tapi Allah tidak memberikan iman ya, kecuali hanya kepada siapa yang dicintainya gitu. Oleh karena itu kita bersyukur pada Allah. Allah lah yang telah ya menanamkan iman dalam hati kita, sehingga dengan iman itu hati kita terpanggil ya, jasad kita, fisik kita ya, langkah-langkah kita dan semuanya kita gerakan tiada lain itu adalah satu nikmat dari Allah, yaitu dengan iman yang telah ditanamkan dalam hati kita. Mudah-mudahan majelis ilmu ini menjadi majelis iman ya, majelis yang dihidupkan hati ya, yang di dalamnya hati-hati kita diberikan rahmat ya, keberkahan, ilmu dan hikmah.
Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kepada uswah kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Rahimakumullah sekalian, pada kesempatan ini kita melanjutkan seperti biasa ya tadabbur kita terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semuanya manfaat ya yang besar ya dari ayat ini ya. Allahumma anfa'ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ya, kita mencoba mentadaburi, mendalami ya surat Ali Imran ayat 190 ya. Tadi dibacakan oleh Ustadz Agus ya ayat 190 sampai dengan 194. Nah, tapi kita akan berfokus ya dengan waktu yang kita miliki, kita akan lihat ya bagaimana di surat Al-Imran 190 saja ya. Nah, rahimakumullah sekalian, inna fi khalqis samawati wal ard ya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wakhtilafil laili wan nahar ya, dan silih bergantinya malam dan siang, la ayatin. Nah, sungguh ya, itu di dalamnya ada tanda-tanda liulil albab, bagi orang-orang yang berakal. Nah, kalau kita lihat dulu asbabun nuzul ya dari ayat ini. Kalau kita lihat disebutkan dalam riwayat ya, ini Imam At-Tabrani mengatakan ya, telah menceritakan kepada kami Husain ibnu Ishaq At-Tusturi ya. Nah, telah menceritakan kepada kami Yahya Al-Hammani ya. Telah menceritakan kepada kami Yaqub Al-Qumi dari Ja'far ibnu Mughirah ya, dari Sa'id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas. Nah, yang menceritakan bahwa orang-orang Quraisy datang kepada orang-orang Yahudi. Nah, lalu berkata, mukjizat apa yang dibawa oleh Nabi Musa kepada kalian? Orang-orang Yahudi menjawab, tongkat dan tangannya yang tampak putih bagi orang-orang yang memandang. Nah, lalu mereka datang kepada orang-orang Nasrani. Nah, lalu bertanya, apakah yang dilakukan oleh Nabi Isa? Orang-orang Nasrani menjawab, dia dapat menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Nah, orang yang berpenyakit supak dan dapat menghidupkan orang-orang yang mati. Mereka datang kepada Nabi SAW dan berkata, ya, berdoalah kepada Allah, semoga Dia menjadikan bagi kami bukit Safa ini menjadi emas. Nah, jadi kepada Nabi Muhammad minta juga ya mukjizat gitu. Dengan apa? Ya, coba jadikan bukit Safa ini menjadi emas. Nah, maka turunlah ayat ini, yaitu firman-Nya, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Nah, ini asbabun nuzulnya ya. Nah, jadi manusia ya, dalam hal ini kita lihat ditampilkan ya bagaimana orang-orang Quraisy itu meminta suatu bukti tanda ya, mukjizat ya, atau ini tanda isyarat ya, isyarat yang menunjukkan ya kenabian ya, menunjukkan suatu yang luar biasa seperti bagaimana Nabi Musa dan Nabi Isa gitu ya, yang datang membawa mukjizat. Nah, kepada Nabi Muhammad ini minta coba doa supaya bukit Safa ini menjadi emas gitu ya. Nah, ini juga sering kali ya banyak dilakukan oleh orang-orang saat ini ya. Ya, ingin meminta tanda. Coba beri tanda kepada saya ya gitu ya. Mungkin pernah nanti lihat ya ceritanya. Kalau tidak salah seorang ateis dari Australia ya, yaitu yang melakukan eksperimen ya. Pokoknya ingin meminta tanda gitu ya. Ingin meminta tanda mana, coba datangkan tanda-tanda itu gitu ya. Nah, itu orang Australia itu juga waktu dia meminta tanda ya, dan dia sudah ternyata tidak datang tanda itu, nah dia membaca ayat ini gitu. Ya. Nah, jadi kenapa harus
meminta Bukit Sopa menjadi emas? Bukankah sesungguhnya telah jelas di hadapan kita gitu ya? Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar, itu sudah ayat yang lebih dari berubahnya Bukit Sopa menjadi emas gitu. Bukannya cahaya matahari ya, bukannya pergantiannya tadi ya, perputaran malam dan siang ya, dan juga nanti kita lihat ya berbagai benda-benda alam ini, makhluk-makhluk Allah ini, ciptaan yang terbentang. Ini semua ini sudah jadi tanda sebetulnya. Nah, nanti kita akan lihat kembali. Nah, berikutnya kita juga melihat ya hadis berkaitan dengan ayat ini. Nah, hadis ini riwayat Imam Ibnu Hibban ya di dalam kitab Sahihnya. Nah, jadi suatu hari ya ketika Bilal hendak azan saat itu sholat subuh ya. Nah, lalu mendapati Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang menangis saat itu. Nah, lalu Bilal berkata, wahai Rasulullah, apa yang membuatmu menangis? Nah, lalu Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, apa yang dapat melarangku untuk menangis? Gitu ya. Sedangkan telah turun kepadaku malam ini ayat Inna fi khalqis samawati wal ard ya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Nah, jadi Rasulullah menangis ya tatkala ayat ini turun gitu ya. Nah, lalu kemudian beliau bersabda, celakalah ya bagi orang yang membacanya namun ia tidak mau merenungkannya gitu ya. Nah, ini rahimakumullah ya, celakalah gitu ya. Coba kita renungkan kembali ya ucapan Rasulullah SAW pada kita semua ya, pengingat bagi kita semua dari Rasulullah SAW ya. Jadi celakalah orang yang membaca surat ini ya, Al-Imran ayat 190 ini, nah tapi dia tidak merenungkannya. Nah, oleh karena itu kita mencoba melihat kembali ya apa makna dari surat Al-Imran ayat 190 ini. Kita lihat dulu dari tafsir Ibnu Katsir ya sebagai pengantar juga bagi kita ya. Nah, jadi beliau mengatakan ya bahwa Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi ya, yakni ihwa ketinggian dan keluasan langit. Nah, ini berkaitan dengan ihwa ketinggian dan keluasan langit, ihwa kerendahan dan ketebalan bumi, serta tanda-tanda kekuasaan yang besar yang terdapat pada keduanya gitu ya. Nah, baik tanda-tanda yang bergerak maupun yang diam ya, lautan, hutan, pepohonan, barang tambang serta berbagai jenis makanan, warna dan bau-bauan yang bermanfaat, dan juga pergantian malam dan siang yang pergi dan datang serta susul menyusul ya dalam hal panjang pendek ya. Nah, itu berbeda gitu ya antara waktu malam dan siang ya, dan sedangnya ya. Semua itu merupakan penetapan dari yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, nah benar-benar di sini terdapat tanda kekuasaan bagi orang-orang yang berakal. Nah, rahimakumullah, akan kita lihat ya, ini ada dua hal ya, ada tanda ya, ada ulil albab. Karena di ayat ini dikatakan ini la ayatin li ulil albab. Ia menjadi tanda bagi siapa? Bagi ulil albab. Kita akan melihat dua hal mendasar yang kita renungkan ya dari ayat ini. Yang pertama berupa tandanya tadi ya, isyarahnya tadi yang disebut dengan alam ya, alam. Makanya alam ini disebut alam. Kenapa? Kan ilmun. Nah, ada ilmun, alam ya, alam. Alam itu kan alam ciptaan, itu juga maknanya tanda gitu ya. Alamat ya. Alamah. Nah, al itu dari alam juga. Alamat, tanda. Alam ini disebut alam karena ia merupakan tanda. Nah, jadi
berarti ia adalah sama dengan ayat gitu ya. Nah, sama ayat juga itu adalah tanda ya. Nah, kita lihat lagi. Ini kan berarti adalah suatu tanda, alamat, petunjuk ya kepada sesuatu di dalam dirinya. Kita kembalikan lagi ini kepada ayat ya, dan ini kan kepada inna fi khalqis samawati wal ard. Nah, ini tanda, dan tanda itu ada pada khalqi, yaitu ciptaan-ciptaan Allah. Kan Allah al-khaliq. Nah, Allah Maha Pencipta. Nah, ini ada khalqi, ada ciptaan-ciptaannya. Dan ciptaannya ini semua ini ditujukan sebagai alam, tanda, ayat. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sanurihim ayatina fil afaq," gitu ya. Akan kami perlihatkan kepada mereka ya ayat-ayatku. Nah, ayat-ayat, tanda-tanda, asar-asar, jejak-jejak gitu ya. Nah, sampai di situ kan hatta yatabayyana lahumul annahul haq gitu ya. Sampai jelas bagi mereka bahwa dia adalah hak. Nah, kita lihat ada penciptaan sebagai tanda. Ya, ada alam, isyarah. Nah, jadi akan kita lihat khalqi, penciptaan Allah ini semuanya wa khalaqa kulla syai'in faqadaruhu takdiron. Nah, nanti kita lihat ya. Dalam penciptaan ini, inna fi khalqis samawati wal ard, dalam penciptaan Allah menciptakan segala sesuatu ya. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu takdiron. Di surat Al-Furqan. Nah, Allah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukurannya dengan serapi-rapinya. Jadi betul-betul tertata ya, terpola ya, terencana ya, dengan desain, by design semuanya ya. Wa kana amrullahi qadaran maqduran. Dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku gitu ya. Dan di surat Al-Qamar disebutkan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Nah, ini tanda-tanda ini memperlihatkan suatu ukuran-ukuran, ketetapan-ketetapan yang indah gitu ya. Ketetapan-ketetapan yang sempurna. Ya, desain ya dari Allah Subhanahu wa taala yang semuanya tertata dengan indah. Nah, ini semua alam ini tunduk kan ya. Alam ini semuanya tunduk pada ketetapan Allah Subhanahu wa taala, pada sunatullah. Ya, ini semuanya ada mizan ya, ada timbangan yang telah Allah tetapkan ya untuk alam semesta ini. Nah, kalau kita lihat berarti kan ini isyarat, tanda aja ya. Alam ini seperti rambu. Kan rambu juga begitu ya. Ada rambu, ada maknanya kan. Misalnya ada S gitu ya. Letter S. Artinya apa? Nah, letter S itu maknanya itu stop. Itu makna. Kan yang penting itu kan maknanya ya. Nah, isyaratnya itu adalah rambunya tadi. Nah, kalau kita lihat ada orang-orang ya, jadi kan maksud dari rambu itu adalah tanda kan ya. Sama dengan alam semesta itu maksudnya itu adalah isyaratnya. Makanya namanya juga alam, tanda, isyaratnya yang pentingnya maknanya dalam hati. Nah, ada yang terjebak dengan rambu. Rambunya ini bagus nih gitu misalnya ya. Wah, catnya bagus, warnanya, wah ngelihat gitu. Oh, ini dari bahan. Nah, dia sambil naik mobil misalnya ya, dia sambil berhenti sambil melihat rambu tadi, terpukau dengan bagusnya rambu tadi gitu ya. Misalnya kalau rambunya misalnya nih terbuat dari emas misalnya ya. Di situ ada S, letter S. Wah, dia ngelihat, bagus ya gitu rambu ini. Wah, ini tulisan S-nya sangat bagus gitu ya misalnya. Nah, dia tidak sampai
pada hakikat sebenarnya, substansi sebenarnya, padahal pesannya dilarang berhenti gitu ya. Nah, itu namanya al-makna. Nah, nanti kita lihat. Makanya ilmu, ya, ilmu itu kalau didefinisikan ya itu sebagai husul surat as-sayil fil akal, ya. Nah, jadi tidak berhenti di situ. Jadi hasil gambaran sesuatu ya di dalam akal kita. Nah, misalnya melihat tadi matahari, langit, pepohonan gitu ya, rembulan dan juga hewan-hewan yang ada, ya, batuan-batuan, gunung dan lainnya, ya, laut. Nah, ilmu itu adalah bagaimana akal itu bisa menanamkan itu, ya. Jadi surat sayin itu bisa dijelaskan di dalam akal. Nah, tapi tidak berhenti di situ. Yang paling penting lagi itu koma, ya, masih koma. Yang penting lagi adalah wusu an-nafs ilal ma'na syai'. Nah, jadi makna, ya, jadi nafs kita, jiwa kita sampai pada makna sesuatu. Nah, kalau pada rambu tadi bukan berhenti pada sampainya rambu itu pada akal kita, ya. Tapi juga maknanya nafs jiwa kita memahami, ya, dan hidup makna itu dalam hati kita. Nah, kalau kita lihat, ya, jadi banyak manusia melihat alam, banyak manusia mempelajari alam ataupun ia berinteraksi dengan alam. Nah, tapi tidak menjadi isyarah yang menyampaikan makna dalam dirinya. Nah, oleh karena itu, ya, dalam ayat ini sangat indah mengingatkan kepada kita semua, ya, bahwa substansi dari alam semesta itu dan juga dari apa yang dihadirkan Allah kepada kita itu al-maknanya, ya, al-makna yang ada dalam hati kita. Nah, maksudnya, ya, mungkin sedikit ini akan kita kuatkan di sini aja dulu, ya. Nah, ini ada dalam Al-Hikam, ya. Nah, di dalam Al-Hikam disebutkan al-kaun kulluhu dulumatun, ya. Nah, alam itu semuanya dalam kegelapan. Wa innama anarahu duhurul haq fihi, ya. Sedangkan yang meneranginya hanya karena zahirnya al-haq Allah. Nah, jadi ya sebetulnya gelap. Alam itu gelap, ya. Sedangkan yang meneranginya itu hanya karena zahirnya al-haq Allah padanya, ya, fihi. Nah, paman ra'al kauna, maka barang siapa yang melihat alam, walam yashadhu fihi, ya, au indahu wa au qablahu au ba'dahu, nah, faqad a'wazahu, ya. Nah, jadi barang siapa yang melihat alam lantas tidak melihat Allah di dalamnya atau di dekatnya atau sebelumnya atau sesudahnya, maka sungguh ia telah disebutkannya disilaukan oleh cahaya dan tertutup baginya surya, nur cahaya ma'rifah oleh tebalnya benda-benda alam ini. Nah, jadi ia terpukau pada wujudnya alam, ya, pada tebal-tebalnya benda alam. Ia lupa bahwa alam itu sebetulnya hanya merupakan tanda isyarat yang harus menyampaikan dirinya kepada makna, ya, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikat hidup itu al-ma'na, ya. Betul nggak, ya? Hakikat hidup itu adalah sebetulnya al-makna yang ada dalam hati kita. Apa sih maksudnya? Maksudnya begini. Misalnya, ya, kalau kita lihat saum, ibadah saum yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna fi Ramadan, ya, mudah-mudahan Allah menyampaikan kita kepada bulan Ramadan, ya. Disebutkan kan rubba shaim hadduhu min siyamihi ila ju wal atas. Atau lagi ada akan lanjutnya waruba qaim, ya, haduhu min qiyamihi ila sahar, gitu, ya. Nah, jadi
Banyak yang saum tapi dari saumnya itu hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Banyak yang menjalankan qiyam ya, salat, tapi dari yang ia dapatkan dari salatnya itu adalah bergadangnya saja. Maknanya apa? Padahal saum, inti dari saum apa? La'alakum tattaqun. Saum itu intinya menghidupkan makna takwa dalam hati kita. Nah, jadi alam apapun yang ada di hadapan kita itu semuanya adalah hantaran untuk memberikan makna kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang terpenting itu al-makna tadi gitu. Nah, makanya gini, di hadis ya. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Ma'an amamlahu ya ala abdin binikmatin." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberi nikmat kepada seorang hamba ya dengan suatu nikmat, lalu faqala ya, lalu ia berkata alhamdulillah. Nah, maka illa kana ma'utiya afdal mimma akhada. Bahwa sesungguhnya ucapan alhamdulillahnya itu ya yang telah Allah berikan pada dirinya, yaitu al-makna syukur dalam dirinya dengan ucapan alhamdulillah itu adalah lebih afdal, lebih utama, lebih berharga dari apa? Dari apa nikmat yang ia terima. Maksudnya apa? Nah, misalnya kita dapat nih uang apa misalnya THR. Wah, masih lama ya. Tapi udah ngobrol THR nih misalnya ya. Nah, waktu dapat THR, dapat amplop misalnya ya. Nah, THR itu datang pada kita. Kita mengucapkan alhamdulillah dan ada hal dalam hati kita. Al-makna itu adalah hal ya, keadaan hati yang saat itu berterima kasih pada Allah. Yang bersyukur, ya Allah, alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah gitu. Aku hambamu, engkau telah memberikan nikmat kepada aku ya Allah gitu ya. Rasa bahagia dalam hatinya dengan nikmat dari Allah itu lebih afdal dari amplopnya gitu ya. Jadi al-makna itu justru yang Allah hadirkan dengan nikmat itu, maksudnya itu untuk menghidupkan makna dalam hati kita. Nah, makna itu adalah hal yang paling berharga dalam kehidupan ini gitu ya. Nah, makanya kenapa Allah hadirkan kebahagiaan, ya, kesenangan, kesulitan. Maksudnya adalah pada al-makna. Nah, jangan terpukau pada sulitnya, pada senangnya. Oh, saya sedang senang. Oh, saya sedang sulit. Kan maksud Allah Subhanahu wa taala menghantarkan itu kepada kita adalah kan seperti dalam hadis. Ya. Ajaban lil amril mu'min. Ya, sungguh ajaib, takjub keadaan orang-orang yang beriman. Mengapa? Ya. Dan kata Rasulullah SAW, walaisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan tidak akan terjadi hal seperti ini kecuali kepada orang-orang yang beriman. Ya, kenapa? Karena takala ida asobathum sarra'u syakaro, fakana khairul. Ya, fakana khairul gitu. Karena takala ia ditimpa kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, kelapangan dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan syakaro, bersyukur. Jadi makna asaro ya, misalnya kita diberikan rumah, kita diberikan harta, rizki berupa banyak hal, nikmat-nikmat dari Allah, itu maknanya syukur. Ya. Nah, jadi hakikatnya isyaratnya itu isyarat saja. Ya. Nikmat dan wa'ida asobatum dora'u, ada takala ia ditimpa kesulitan, maka ia akan sobaro, fakana khairullah. Bayangkan, bukan hanya kenikmatan, kelapangan itu menjadi kebaikan bagi seorang mukmin, bahkan ad-doro pun ya, kesulitan pun, penderitaan pun ia akan menjadi kebaikan. Karena apa? Karena ada al-makna, makna sabar di dalam dirinya. Nah, jadi
baik as-sara'u wad-dara'u, itu semuanya adalah sebetulnya ayat, tanda dari Allah. Untuk apa? Untuk menghadirkan al-makna di dalam hati kita. Nah, itu yang jangan kita lupa, untuk menghidupkan makna dalam hati kita. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala ya kan di dalam hadis ya, bagaimana mengampuni ya seorang pelacur, dan di riwayat lain seorang laki-laki ya yang memberi minum seekor anjing. Kenapa coba sampai turun maghfirah Allah padahal ia pelacur? Karena memberi minumnya kan pasti yang sampai pada Allah itu al-makna. Bagaimana di dalam hati ya pelacur tadi ada rasa kasihan kan ya. Ya di hatinya sampai akhirnya ia terenyuh, terpanggil untuk memberikan minuman ya. Bagaimana ia merasakan kehausan dari anjing itu yang ia rasakan kalau itu menimpa dirinya. Nah, jadi al-makna itulah yang bernilai ya. Nah, termasuk dalam alam semesta ini, maksud dari Allah menghadirkan alam semesta, alam yang berupa baik berupa khalqi fis samawati wal ard tadi ya, baik berupa juga sebuah peristiwa-peristiwa yang dihadirkan Allah kepada kita, semuanya itu adalah tanda dari Allah. Nah, kita lanjutkan. Itu kaun ya, alam, tandanya khalqis samawati wal ard. Jadi penciptaan. Ya. Jadi apapun itu harus menjadi ayat, tanda bagi apa? Menghadirkan makna dalam jiwa kita. Nah, sekarang ulil albab. Apa itu ulil albab ya? Karena ini sekali lagi tanda ini hanya akan sampai kepada seorang ulil albab. Bila ia bukan ulil albab, maka ia terjerembab tadi ya, seperti yang dikatakan Ibnu Athaillah, berhenti kepada alam tadi gitu ya. Nah, apa ulil albab? Nah, kita lihat ulil, ulu ya. Ulil itu di situ di majrur ya. Nah, marfu'nya ulu. Nah, ulu ini jamak sebetulnya. Ya, kata lafaz ulu ini jamak, tapi tidak punya mufrad ya. Ia tidak punya, jadi ia plural ya, tidak punya bentuk singularnya ya, tidak punya bentuk mufradnya. Nah, maknanya itu ulu itu berarti sama dengan ashab. Ashab itu pemilik ya, ashab itu pemilik. Nah, jadi kalau disebutkan, nah itu kalau diidofahkan, disatukan dengan isim zohir ya, nah dengan kata benda gitu ya, seperti misalnya ulil amri ya, pemilik amr, kekuasaan, perintah ya. Nah, ulul quwati ya, pemilik kekuatan ya. Nah, ada lagi ulul mal, ulul azmi ya, ini pemilik ya. Ulul mal pemilik harta. Nah, kita lihat sekarang albab. Apa makna albab? Kalau kita lihat di dalam mu'jam ya. Nah, di lisanul Arab ya, ada mufradnya dari kata al-labab ya. Al-bab ini, al-labab itu artinya bagian dada binatang yang diikat tali agar pelana tidak lepas. Nah, itu bagian binatangnya supaya pelana tidak lepas. Nah, ada juga makna yang kedua itu adalah al-lub. Al-lub itu inti dari segala sesuatu. Lub, jamaknya al-bab. Kalau disebut lub rojul ya, lubur rojul artinya apa? Akal seseorang. Nah, karena inti manusia itu akalnya. Nah, kalau kita lihat di dalam ilmu tentang tazkiyatun nafs, ada sodar ya, sodar ya. Kan syaitan itu yuwaswis sufi sudurin nas, sodar ya. Ada qalbu ya, ada qalb, ada fuad, ada lub. Nah, ini semuanya berkaitan dengan
bagian tadi organ dalam manusia ya. Nah, ini sodar ini bagian luar dalam hati gitu ya. Hati kita ini bagian luarnya itu adalah sodar. Makanya dalam sodar ini berinteraksi, makanya setan itu masuk pada wilayah sudur gitu, sodar. Karena ia berinteraksi yang paling permukaan dari hati yang berhadapan dengan dunia. Nah, bagian dalamnya lagi qalb. Bagian dalamnya lagi fuad. Bagian yang paling dalamnya lagi lub. Ya, albab ini. Nah, ini inti dari diri seorang gitu ya. Nah, dan kalau kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 179, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab." Nah, di dalam kisos, hukum kisos itu sebetulnya ada jaminan kelangsungan hidup bagimu. Nah, kan banyak orang menentang kisos ya, nyawa dengan nyawa gitu ya, yang mengatakan itu tidak sesuai dengan hak asasi manusia gitu ya, hukuman mati ini gitu ya, mengambil nyawa gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat di dalam Al-Quran, bagi kalian di dalam kisos itu sebetulnya ada kehidupan justru. Ya, dengan hukum ini justru kehidupan manusia, nyawa-nyawa manusia, karena Islam sangat menjaga nyawa manusia gitu ya. Justru ada kehidupan. Nah, ya ulil albab. Nah, di sini ada ulil albab ya. Wahai ulil albab. Nah, disebutkan dalam tafsir Ibnu Sa'di ya. Nah, apa yang disebut ulil albab di sini? Ini adalah menunjukkan bahwa ulil albab itu adalah mereka yang menggunakan pikiran dan akal mereka untuk merenungkan hukum-hukumnya, kemaslahatan hukum yang menunjukkan kesempurnaannya, kesempurnaan hikmahnya dan pujiannya, katanya ya, keadilan dan rahmatnya yang luas. Dan orang yang memiliki kedudukan semacam ini, dia berhak mendapat pujian dan itulah ulil albab. Nah, jadi ulil albab itu seseorang ya. Ini di dalam Al-Qur'an ulil albab ada sampai 16 kali ya. 16 kali disebutkan ya. Nah, ini adalah orang yang menggunakan akalnya. Menggunakan akalnya untuk apa? Untuk mengenal siapa Allah ya. Bagaimana keagungannya, bagaimana kebijaksanaannya, keadilannya ya. Dan ia melihat itu sebagai tanda semuanya ayat-ayat Allah ini. Nah, baik ayat kauniyah ya, dengan ciptaan-ciptaannya maupun ayat-ayat qauliyah atau ayat-ayat syar'iyah ya, dari hukum-hukum Allah. Nah, dan apapun ya tadi af'al-af'al Allah ya, itu hadir bagi seorang ulil albab, itu menjadi al-makna. Nah, sehingga ia akan semakin tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu rahimakumullah sekalian ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kepada kita, kalau kita lihat ya dalam amalan-amalan ya, seperti yang disampaikan juga ya tadi di awal ya, jadi dalam setiap amalan pun nah itu ada waridat atau apa, suatu torehan yang Allah hantarkan makna kepada hati kita gitu. Nah, oleh karena itu kita jangan terjebak ya kepada wujud zahir. Tak kala datang suatu peristiwa ya, baik itu berupa kesulitan, apa saja kesulitan, musibah ya ataupun apa, pada saat itu kita sebagai seorang yang beriman, sebagai ulil albab akan menilai itu sebagai tanda gitu. Ya, sebagai isyarat-isyarat yang menunjukkan kepada al-makna ya, kepada bagaimana hatinya mensikapi itu ya, mensikapi sebagai suatu hikmah yang besar ya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu ya kita lihat jadi dua hal tadi ya, ada khalqis samawati wal ard, ada khalq ya, ada makhluk ya, ada af'al, ada kaun, ada alam, ada juga fenomena-fenomena peristiwa ya, ada tadi kehilangan dompet, ada nemu amplop berisi uang gitu ya, ada kepepet apa misalnya beca ya,
atau peristiwa apapun, ya, misalnya sakit, ya, sembuh, ya, semua peristiwa yang Allah hadirkan kepada kita itu semuanya pada hakikatnya itu adalah isyarat, itu adalah alam, itu adalah tanda-tanda yang harus menjadikan makna hidup, makna hadir di dalam hati kita. Nah, itulah ulil albab, ya. Nah, oleh karena itu jangan sampai kita buta, ya, basiroh kita, ya, melihat tanda-tanda dari Allah, ya, segalanya, semuanya sebetulnya yang hadir, yang ada di hadapan kita itu adalah hamparan-hamparan. Kan tadi sanurihim ayatina fil afaq, ya, wa fi anfusihim, ya, bahkan dalam diri kita sendiri ini semuanya adalah tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang ulil albab adalah seorang yang selalu dapat sensitif hatinya menangkap makna dari Allah Subhanahu wa taala terhadap segala peristiwa-peristiwa dan apapun yang ia tatap, ya, sebagai bentuk pesan dari Allah terhadap hatinya, gitu. Nah, itu saja, ya, sebagai tadabbur kita pada kesempatan malam ini. Silakan, mungkin barangkali sebelum ditutup ada hal yang perlu ditanyakan atau mungkin di Facebook atau ada yang bertanya, silakan, ya. Atau di majelis terutama, silakan. Enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan pembahasan yang tentang isi, ya, makna, ya. Ini, ya, bagaimana dengan kita saat ini, ya, kondisi kita saat ini dalam memaknai hidup yang kalau kita perhatikan dalam kondisi saat ini bisa dikatakan alam dunia sudah banyak kejaliman-kejaliman yang terang-terangan, ya, termasuk maksiat juga. Untuk memaknai kondisi saat ini sebagai orang beriman, harus seperti apa memaknainya? Itu saja, ya. Terima kasih, ya, syukran wa jazakallahu khairan katsiran, ya, kepada Ustadz Agus atas pertanyaannya, ya. Nah, itu pertanyaannya berkaitan dengan kondisi saat ini, ya, kondisi akhir-akhir ini dengan berbagai hal, ya, fitnah dan kezaliman yang terjadi, gitu, ya. Nah, bagaimana kita bisa melihat itu sebagai tanda, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, rahimakumullah sekalian, nah, memang nanti kalau kita lihat tanda-tanda akhir zaman, ya, tanda-tanda zaman fitnah, ya. Nah, itu salah satunya memang adalah fitnah itu kan, nanti fitnah itu datangnya di dalam hadis sahih, ya. Datangnya itu semakin hari semakin besar, gitu, ya. Nah, jadi disebutkan dalam hadis, engkau menganggap suatu fitnah itu besar, ya, bagimu, gitu, ya. Tapi nanti umat setelahnya menganggap itu ringan karena ada fitnah lagi yang lebih besar lagi, gitu, ya. Dan nanti kan ada ruwaibidah salah satunya, ya. Nah, ada pendusta yang dibenarkan, dan juga dalam tanda-tanda akhir zaman itu ada yang disebutkan, ya, saat itu seseorang yang paginya beriman, sorenya dia kafir, gitu, ya. Dan sorenya ya kafir, lalu dia beriman, gitu, ya, saking cepatnya, gitu, ya. Nah, salah satunya takala misalnya tadi kezaliman yang banyak, gitu, ya. Nah, apa yang menjadi tanda bagi seorang yang beriman? Nah, tentu saja hal yang paling penting yang diberikan petunjuk dari Rasulullah SAW kepada kita di dalam hadis kan, man ro'al munkar fal yughayyir biyadihi fa ilam yastati babi famihi, ya, fa ilam yastati babi qalbihi. Nah, dan itu adalah ad'aful iman.
Nah, salah satu hal yang perlu kita sadari dahulu ya, kepada suatu tadi fitnah-fitnah ya, atau keadaan-keadaan kezaliman yang ada, tentu saja itu menjadi isyarat kepada kita tidak boleh berdiam diri dengan hal itu gitu. Kita harus berusaha pal yughayyir ya. Dengan apa? Dengan ya di kita, dengan tangan kita. Bagaimana ikhtiar kita? Nah, ini kan tanda dari Allah agar kita berbuat ya. Nah, apa yang bisa kita perbuat? Ya, dengan berbagai cara, jalan yang tentunya kan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk misalnya dalam dakwah kan. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wa mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, tentunya ada suatu tadi jalan, cara. Kan yang paling penting sebelum itu ya, itu kan ku anfusakum wa ahlikumun naro. Ya, maka di surat At-Tahrim ya. Ya. Jadi selamatkanlah diri kalian. Ya, pertama selamatkan diri kalian untuk apa? Untuk tidak berbuat kezaliman. Ya, kezaliman itu kan kezaliman yang paling besar itu adalah syirk. Ya, kesyirikan, mensyirikan Allah Subhanahu wa taala. Selamatkan dulu diri kita dari kezaliman kepada diri kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ku anfusakum. Ya, selamatkan diri kita dari segala perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kita masuk dalam neraka. Wa ahlikum, dan kepada keluarga kalian gitu. Nah, kalau kita baca kita melihat suatu hal tadi, ya pertama juga kita selamatkan diri kita, keluarga kita, dan kita berusaha kan, yughayyir taghyir, yang melakukan perbaikan dengan cara-cara yang hikmah. Ya, dengan nasihat, dengan suatu kebaikan ya. Dan itu semua ya kita berkaca bagaimana Rasulullah SAW melakukan perbaikan ya, islah namanya ya. Nah, dalam suatu perbaikan di masyarakat. Nah, itu mungkin ya, wallahu alam bimuradihi ya. Enggak. Mungkin cukup? Ya, cukup ya, karena waktunya juga sudah pukul 8:50. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah yang tersebut ya. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang dapat membawa kita pada pilihan yang kita terus mengenal. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Allahumma adkhilna min dunya as-sirra wa ilma wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan pada Ustaz yang telah bersih untuk memaparkan ya, tema terkait dengan tafsir Al-Quran pada kesempatan kajian Islam Mubarak pada malam Ahad mungkin pertama ini. Mudah-mudahan kajian tersebut menjadikan sebuah ilmu, ilmu buat kita, nutrisi pada akal kita, dan juga mudah-mudahan kalau kita ambil garis ataupun substansi hal-hal yang telah disampaikan oleh beliau, yang pertama yaitu hendaknya kita senantiasa sensitif, memiliki sensitifan hati ya, melihat hal-hal yang telah Allah gambarkan, terutama
yaitu di dalam Quran surat Al-Imran ayat 110, 190, di mana kita sebagai seorang yang beriman harus bisa mampu memiliki ataupun merenungkan sesuatu ayat-ayat ataupun tanda-tanda kekuasaan Allah dan segala penciptaannya. Di waktu kiamat, waktu udan, wala julubi, di dalam keadaan duduk kita, berbaring kita, dalam keadaan dimanapun tidak terbatas ruang dan waktu. Lalu setelah itu hendaknya kita senantiasa menghadirkan makna dari setiap hal yang Allah berikan kepada kita. Sesuatu hal makna yang tadi dikupas, bagaimana kita mampu ya menghadirkan sudut sesuatu hal di luar, lalu selanjutnya setelah sudut ada kubur kata gitu ya di dalam, lalu juga ada fuad lebih dalam lagi, lalu juga ada ulul. Nah, di sini ulul albab dari kata ulul di sini itu orang-orang yang berakal yang senantiasa mampu menghadirkan setiap tanda ayat-ayat Allah, menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau menjadikan catatan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya yang hadir juga mendapatkan limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya bimbing pada kesempatan kajian Islam Mubarakah Rukinah pertama ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kalau lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Mari kita tutup dengan bacaan doa kifaratul masjid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.